hapuskan air mataku. Gornya mengalirlah. Kami mohon doa hormat Bapak Gembala berdoa buka ibadah pada siang hari ini. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh pulihkan. Lord, kita mengatakan mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan. Haleluya, haleluya. Tanpa Roh Kudus semua hanya sia-sia dan tidak berkenan kepadamu Tuhan. Semua hanya bersifat daging, bersifat fana yang akan menuju kebinasaan. Itu sebabnya kami mohon pengampunan atas dosa-dosa kami, dan kami mohon urapan Roh-Mu yang suci menguasai kami semua Tuhan. Mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada, urapi semua untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Urapi juga pemberitaan firman Tuhan, sungguh-sungguh adalah lawatan Tuhan di tengah kami. Jamahkan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat terjadi supaya ibadah ini tidak kering tanpa arti. Tuhan tolong kami semua. Jiwa-jiwa sudah undur, tarik kembali. Jiwa baru petambahkan, gembalakan kami semua. Demikian juga Tuhan, saudara-saudara masih dalam perjalanan, sertai lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat. Engkau tolong semuanya Tuhan, lindungi kami semua. Lindungi gedung gereja, peralatan, kendaraan-kendaraan roda 2, roda 4 yang diparkir, saluran internet, listrik, AC, semua lindungi dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Mbak. Juga kami sampaikan salam persekutuan bagi sidang jemaat yang mengikuti ibadah ini melalui siaran internet. Menghadapi hari-hari ini, menghadapi pergumulan dalam kehidupan kita yang membuat kita lelah dan putus asa. Tetapi satu keyakinan kita, jikalau kita masih bisa mendengar firman Tuhan, ada kuasa pertolongan bagi kita. Puji Tuhan, kita lanjutkan pujian kita dengan suatu pujian nyanyian tambahan nomor 30. Nyanyian tambahan nomor 30. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Kornya, Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu hal Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kurnya sekali lagi. Dia peduli
persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu hal Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Puji Tuhan, kita sambung pujian kita, nyanyian rohani 234. Nyanyian rohani 234. Berliku-liku kehidupan ini, jalan mana yang harus ku lalui? Rintangan dan cobaan selalu menghalangi bila ku ingin datang padamu. Layangkan pandang ke awan-awan, sejenak anganku bertanya-tanya, dapatkah hati ini bagaikan pelangi, setiap saat pancarkan damai. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelakkan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman pekurnya. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelakkan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percaya. Kornya sekali, Tuhan peganglah tangan ini. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Puji Tuhan, kita sambung pujian nyanyian tambahan nomor 87. Saya undang kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian ini, sementara KUR kaum muda mempersiapkan pujiannya. Nyanyian tambahan nomor 87. Dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan. Yang setia sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Rasanya berubah, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Tanya KUR. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Silakan duduk kembali.
Puji Tuhan, kita mau sambung pujian kita dengan suatu pujian kuasa-Mu terlebih besar, dan kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita. Gornya. Kuasa-Mu kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Sementara itu paduan suara untuk bersabkan pujiannya. Terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Gornya sekali lagi, kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku.
Puji Tuhan, untuk pembukaan firman Tuhan yang sulit, Tuhan masih mau bukakan bagi kita. Kita yakin dan percaya kuasa firman Tuhan mampu menolong kehidupan kita. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri bersama kita menaikkan satu pujian. Nyanyian tambahan nomor 85. Nyanyian tambahan nomor 85. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Untuk pelayanan penyerahan anak kami serahkan kepada Bapak Gembala. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Kadang terlambat mengangkatku, Tuhan masih sanggup. Percaya, biar kita nyanyikan kurnya lagi, kemudian keluarga Bapak Dedi Anugrah Ambar Bawono akan tampil ke depan untuk menyerahkan anak mereka. Tuhan pasti sanggup. Haleluya. Tuhan pasti sanggup. Mana jangan terlambat mengangkatku, Tuhan masih sanggup. Percaya, biar takdirnya tangguh. Terima kasih Tuhan. Kesempatan ini kami akan menyerahkan seorang anak ke dalam tangan-Mu. Penyerahan anak bukan kebiasaan, bukan hanya tata cara ibadah, tetapi suatu kebutuhan supaya anak ini sungguh-sungguh hidup dalam tangan-Mu mulai sekarang sampai hidup kekal selama-lamanya. Dasar dari penyerahan anak adalah firman-Mu. Seperti firman-Mu kekal, maka anak ini akan mencapai hidup kekal di dalam Engkau selama-lamanya. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Gereja Pantekosta Tabernakel, surat penyerahan anak nomor 226 garis miring SPA garis miring 10 Romawi garis miring 2017. Telah diserahkan dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 di hadapan sidang jemaat GPT Kristus Kasih Jalan WR Supratman 4 Surabaya. Seorang anak bernama Christian Alvaro Anugrah lahir di Surabaya tanggal 29 Mei 2017, alamat Jalan Babatan Pratama, Blok GG nomor 22 Surabaya. Ayah Dedi Anugrah Ambar Bawono, Ibu Setiawati. Penyerahan dilayani oleh Pendeta Wijaya Hendra atas nama GPT Kristus Kasih, Gembala Pendeta Wijaya Hendra saya sendiri, dan surat ini akan diserahkan kepada orang tua untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Kita membaca Mazmur 144 ayat 12 bagian A. Mazmur 144 12 bagian A. Seorang anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya.
Anak laki-laki seperti tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya dan nanti berbuah pada waktu sampai waktu tua. Ya, tumbuh besar pada waktu muda dan berbuah sampai pada masa tua. Ya, puji Tuhan. Jadi inilah kehidupan manusia di dunia. Sehebat apapun manusia di dunia itu hanya seperti pohon, hanya seperti kayu. Ya, tidak mampu menghadapi panas, dingin, hancur. Ya. Kecuali kalau ditanam di tepi aliran air. Ditanam di bait Allah, ditanam di tepi aliran air. Maka dia bisa tumbuh menjadi besar pada waktu muda dan berbuah sampai pada masa tuanya. Kitab Mazmur pasal yang ke-92 ayat yang ke-13 mulai. Mazmur 92 ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Tadi bertumbuh, bertunas, berbuah saja. Mereka yang ditanam, ini syaratnya, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi, manusia seperti pohon, sekuat apapun tanpa air akan hancur layu, hancur kering dan binasa. Oleh sebab itu harus ditanam di bait Allah, di tepi aliran air, supaya bisa tumbuh subur tadi, aku bertunas bahkan sampai berbuah pada masa tua pun masih tetap berbuah. Ditanam di tepi, ditanam di bait Allah atau ditanam di tepi aliran air, itu artinya sekarang tergembala dengan benar dan baik. Tergembala dengan benar dan baik. Ya, harus berada di kandang penggembalaan. Harus berada di kandang penggembalaan. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Pelita emas, ketekunan dalam kebaktian umum, ibadah raya. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus di dalam urapan karunia. Ini kita ditanam di tepi aliran Roh Kudus. Meja roti sajian, ketekunan dalam kebaktian pendalaman Alkitab, perjamuan suci. Itu persekutuan dengan anak Allah di dalam firman pengajaran benar dan korban Kristus. Itu ditanam di tepi aliran firman Allah. Kemudian mezbah dupa emas, ketekunan dalam kebaktian doa penyembahan, persekutuan dengan Allah Bapa di dalam kasih-Nya. Ditanam di tepi aliran kasih Allah. Nah, ini tempatnya pertumbuhan, tunas sampai berbuah. Kalau di luar ini, waduh, kena panas, kena ini tanpa air, sehebat apapun tumbuhan atau pohon tak kuat. Harus ditanam di tepi aliran air, di bait Allah, di tepi aliran air Roh Kudus, firman Allah dan kasih Allah. Nah, buktinya apa? Ditanam tergembala dengan benar baik, ditanam di tepi aliran firman Roh Kudus dan kasih, menjadi kehidupan yang taat dengar-dengaran. Itu kehidupan tergembala, menjadi kehidupan yang taat dengar-dengaran, hidup di dalam tangan anugerah yang besar dari Gembala Agung. Anak ini namanya Christian Alvaro Anugrah. Ya, biarlah dia hidup di dalam tangan anugerah dari Gembala Agung, tangan anugerah yang besar dari Gembala Agung. Hidup di dalam sistem penggembala. Ya, semoga kita mendengar. Hasilnya tadi, ya, mulai dengan kembali ke Mazmur 92 tadi, hasilnya mulai dengan tumbuh subur seperti pohon aras, tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Pohon aras ini kuat, teguh hati. Pohon aras terkenal kekuatannya. Dia pohon yang besar dan kuat, diterpa angin apapun dia kuat. Tumbuh subur seperti pohon aras, ini menjadi kehidupan yang kuat, teguh hati, tahan uji, tahan banting. Tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan apapun yang dihadapi.
Seperti pohon ada airnya. Tambah terik, panas, tambah diserap airnya tambah enak. Tambah sejuk. Tidak mati dia, tidak kering. Tahan uji, tahan banting. Tidak tinggalkan Tuhan, tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan. Apapun yang dihadapi tapi tetap setia dan berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Kemudian tidak berbuat dosa, tetap hidup benar. Tidak disesatkan oleh ajaran sesat. Tetap dalam pengajaran yang benar. Ini kuat teguh hati di dalam penggemalaan. Ini pohon sudah bertumbuh. Nah, sebentar lagi bertunas. Hasil kedua sudah bertunas. Seperti pohon korma yang bertunas. Bertunas seperti pohon korma. Pohon korma itu terkenal buahnya itu manis. Pohon korma. Nah, ada kemanisan. Mulai ada kebahagiaan. Begitu kita tergembala, kuat teguh hati, setia berkobar, tetap hidup benar, tidak berbuat dosa, tidak diseret oleh ajaran palsu, pegang pengajaran benar. Mau tidak mau mulai bertunas, mulai ada kebahagiaan surga yang tidak bisa, kemanisan surga, kebahagiaan surga yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun di dunia. Panas, terik, matahari apapun tidak berpengaruh. Ya, tetap bahagia. Kemudian yang ketiga mulai berbuah. Ayat yang ke-15, pada masa tua pun mereka masih berbuah. Nah, ini mujizat. Berbuah sama dengan mujizat. Mujizat rohani berubah. Berbuah itu suatu mujizat. Pohon sampai berbuah itu mujizat. Mujizat rohani yaitu berubah. Mengalami pembaharuan. Dari manusia daging menjadi manusia rohani. Berbuah, berubah. Ini mujizat terbesar. Mulai dari apa? Mulai dari buah bibir yang baik. Buah bibir yang baik. Berkata benar, bersaksi, hanya menyembah Tuhan. Seperti bayi Christian Alvaro Anugrah. Hanya menangis kepada Tuhan. Itu buah-buah. Ini mujizat secara rohani. Kalau kita mempunyai buah bibir yang manis. Berkata benar, bersaksi, dan hanya menyembah Tuhan. Seperti bayi hanya menangis kepada Tuhan. Maka mujizat jasmani juga terjadi. Tangan anugerah dari gembala, yang besar dari Gembala Agung akan diulurkan. Akan diulurkan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi. Menyelesaikan semua masalah yang mustahil. Bayi menghadapi masalah tidak mampu. Dan juga sampai takkan kekurangan aku. Dipelihara oleh Tuhan sampai kelimpahan. Mengucap syukur sampai sempurna. Jika Yesus datang sampai kesempurnaan. Buah terakhir kesempurnaan. Untuk layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Kita masuk kandang penggembalaan terakhir Yerusalem. Semoga kita bisa mengerti. Jadi sehebat apapun manusia cuma pohon. Kena panas, kena ini loyo, hancur, kering, hancur. Kecuali ditanam di tepi aliran air. Jalan keluarnya harus ditanam di tepi aliran air. Itulah tergembala dengan benar baik. Masuk kandang penggembalaan dengan bukti kalau ada di aliran air taat, dengar-dengar. Hidup dalam tangan anugerah yang besar dari Gembala Agung. Dia akan mengalami pertumbuhan kuat, teguh hati. Dia akan mengalami pertunasan bahagia. Dia akan mengalami pembuahan. Mujizat dari Tuhan. Mujizat. Tuhan tidak pernah menipu. Tidak ada kecurangan tadi pada Tuhan. Ayo kita rasakan dalam penggembalaan tidak ada kecurangan. Tuhan tidak pernah menipu kita. Amin. Semua takkan kekurangan sampai sempurna seperti itu. Untuk layak menyambut kedatangannya kedua kali di awan yang permai. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita serahkan anak ini dalam tangan anugerah Tuhan yang besar. Ayah berlutut, ya. Kita nyanyi Gembala Manis Selalu Kuturut, nomor 9 pesanan. Gembala manis selalu kuturut. Haleluya. Puji Tuhan.
selalu ku tak pernah dombanya ditinggalkannya dalam lembah atas gunung. Yesus selalu jadi gembala. Yesus selalu jadi gembala. Dengan ku tundukkan kepala pelan-pelan. Menyadari sehebat apapun manusia hanya kayu belaka. Tanpa air dari surga kita tidak bisa bertahan. Itu sebabnya harus tergembala, harus berada di tangan anugerah yang besar dari Gembala Agung. Baru kita bisa melintasi dunia ini bersama Tuhan. Anak-anak Christian Alvaro bersama Tuhan melintasi dunia sampai Yerusalem yang baru. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya wasa, haleluya. Hamba Tuhan biasa, manusia biasa. Masih banyak kekurangan, kelemahan hamba. Tidak layak untuk melaksanakan pekerjaan yang besar. Menyangkut nasib anak manusia, mulai hidup di dunia ini sampai dalam kerajaan surga. Haleluya. Lebih pelan-pelan. Ampunilah hamba, sucikan oleh darah-Mu. Bubuhkan berkat atas tangan hamba Tuhan. Bubuhkan urapan roh-Mu yang suci atas tangan hamba Tuhan. Supaya tangan hamba adalah perpanjangan tangan anugerah yang besar dari Yesus Gembala Agung. Yang ditumpangkan kepada anak Christian Alvaro Anugerah. Oh, haleluya. Galawasa. Engkau masih terlalu kecil tidak mengerti apa yang terjadi. Tapi saya sebagai hamba Tuhan mendapat kepercayaan kemurahan Tuhan. Untuk menyerahkan engkau ke dalam tangan anugerah Tuhan yang besar. Sehingga namamu bukan hanya nama biasa. Tapi menjadi praktek hidupmu dalam tangan anugerah Tuhan yang besar. Haleluya. Saya sebagai hamba Tuhan mendapat kepercayaan kehormatan dari kedua orang tuamu. Untuk menyerahkan engkau ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, saya menyerahkan anak Christian Alvaro Anugerah ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mulai hari ini dia sungguh-sungguh berada dalam pelukan tangan anugerah yang besar dari Gembala Agung. Dia bersama keluarganya sungguh-sungguh tergembala di dalam Engkau Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Dalam menghadapi keadaan dunia akhir zaman yang serba tandus, serba kering, jahat, najis ini. Tapi anak ini bersama keluarganya tetap mendapat siraman air kehidupan yang dari surga. Haleluya. Ya lawasa, haleluya, haleluya. Tetap berada dalam tangan anugerah besar dari Gembala Agung yang tidak pernah menipu kami semuanya Tuhan. Bisa tumbuh besar, bisa bertunas, bahkan berbuah-buah Tuhan. Sampai buah terakhir kesempurnaan di dalam Engkau. Terima kasih, pegang dia, peluk dia Tuhan.
Engkau tolong cara makan, istirahat semua dengan baik Tuhan, tidak mengganggu kedua orang tua untuk beribadah melainkan Tuhan untuk bekerja, tetapi mendorong kedua orang tua lebih setia kepadamu dalam pekerjaan juga tidak terganggu. Terima kasih, syukur kepadamu. Terima kasih, berkati kedua orang tua dengan berkat dari surga. Beri hikmat akal budi mendidik anak ini sesuai kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih sampai kesempurnaan jika Engkau datang kembali kedua kali sampai tempat penggembalaan terakhir di Yerusalem yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Lanjut ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Nyatakan firman-Mu bagi kami semua dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba, urapi untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu dan dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet dimanapun berada. Urapi dengan urapan sama untuk mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh nyata pada kesempatan ini Tuhan, firman dan Roh Kudus adalah tangan anugerah dari Gembala Agung yang diulurkan kepada kami seperti Engkau ulurkan kepada anak Christian Alvaro anugerah. Juga Engkau ulurkan kepada kami Tuhan untuk mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami. Sehingga kami tidak ragu menyerahkan seluruh hidup, seluruh aktivitas, seluruh apapun di dunia, bahkan sampai menyerahkan setiap detak jantung kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, peluklah kami. Engkau tidak pernah menipu kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi, kami usir. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kita membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6. Kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai 17, tapi kita baca 12 sampai 13 ya. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya seperti darah, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Puji Tuhan. Jadi ini pembukaan meterai yang ke-6 sama dengan hukuman Allah Roh Kudus yang ke-6 atas bumi ini terjadi, sehingga terjadi gempa bumi yang dahsyat. Gempa bumi secara jasmani ya, nanti akan terjadi, tapi sekarang gempa bumi secara rohani. Nanti gempa bumi secara jasmani mengakibatkan matahari hitam bagaikan karung rambut, bulan menjadi merah seperti darah, tak bersinar, dan bintang di langit berjatuhan ke atas bumi. Itu secara jasmani akan terjadi. Tapi sekarang secara rohani, gempa rohani. Gempa rohani yaitu dunia dengan segala pengaruhnya. Dunia dengan segala pengaruhnya, yaitu kesibukan, kesulitan, kesukaan dunia, kesedihan, kesedihan dunia, juga kejahatan, kenajisan, kebencian dalam dunia semua. Ini gempa secara yang mengakibatkan matahari hitam seperti karung rambut. Artinya kasih Allah tidak bekerja lagi, matahari. Kasih Allah tidak bekerja lagi. Bulan seperti darah, merah seperti darah. Penebusan oleh anak Allah, penebusan Yesus tidak bekerja lagi. Tidak ada pengampunan dosa lagi. Dan yang ketiga, bintang-bintang berguguran. Roh Kudus tidak bekerja lagi.
Roh Kudus tidak bekerja lagi. Nah, ini yang akan terjadi akibat gempa yang dahsyat, gempa secara rohani. Dunia dengan segala pengaruhnya yang akan melanda gereja Tuhan di akhir zaman. Sampai betul-betul ya Roh Kudus tidak bekerja lagi. Pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman adalah kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman adalah kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ya, mulai dari rumah tangga ini. Nah, ini harus mencapai kesempurnaan, kesatuan, kesempurnaan. Penggembalaan itu pelayanan. Di rumah tangga kita melayani. Ini pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, mempelai wanita. Ya, nah, ini mulai dari nikah, rumah tangga, kemudian dalam penggembalaan kita melayani. Antar penggembalaan, kunjungan-kunjungan gitu. Sampai nanti Israel dengan kafir menjadi satu tubuh yang sempurna, mempelai wanita yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang baru. Nah, ini pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman. Kalau bintang berguguran, Roh Kudus tidak bekerja lagi. Nah, ini bahaya. Ya, tidak ada lagi pembangunan tubuh Kristus, yang ada pembangunan tubuh Babel. Mempelai wanita setan yang akan dibinasakan. Pembangunan tubuh Babel. Ya, itu Roh Kudus tidak bekerja lagi. Akan terjadi, akan masuk, tidak bisa lagi masuk pembangunan tubuh Kristus, tapi masuk pembangunan tubuh Babel. Ya, mempelai wanita setan yang akan dibinasakan untuk selama-lamanya. Nah, ini kita harus waspada. Dalam Wahyu pasal 17 ayat yang ke-4, 5, dan perempuan itu memakai kain ungu, kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata, mutiara, dan di tangannya adalah suatu cawan penuh dengan kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Nah, ini tanda-tanda perempuan Babel ini, tanda-tanda mempelai wanita setan, perempuan Babel, gereja palsu, perempuan Babel, mempelai wanita setan, hanya mengutamakan perkara-perkara jasmani. Dalam ibadah pelayanan hanya mengutamakan perkara kain ungu, kain kirmisi, emas, perak, mutiara. Hanya mengutamakan perkara jasmani. Dalam ibadah pelayanan hanya mengutamakan perkara jasmani, kekayaan, kedudukan, dan lain-lain. Sehingga tidak mengutamakan firman, pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Sehingga tidak mengalami penyucian dan pembaruan. Jadi tidak diperdalam penyucian dan pembaruan. Dosa-dosa dan tidak. Hanya janji-janji berkat. Nah, ini saja. Tidak mengutamakan lagi firman pengajaran. Hanya mengutamakan perkara jasmani, kedudukan, kekayaan, kedudukan, hiburan, dan lain-lain. Itu semua. Tanpa penyucian dan pembaharuan. Dosa-dosa tetap. Ya, tetap sidang jemaat tetap bertahan dalam dosa-dosa bahkan sampai puncaknya. Yang kedua, cirinya perempuan Babel itu, pelacur itu tidak setia. Nah, ini ciri Roh Kudus tidak bekerja. Nah, Roh Kudus tidak bekerja dalam sidang jemaat kalau tidak ada penyucian dan pembaruan, tidak ada pedang firman yang diutamakan. Dan kedua, tidak setia dalam ibadah pelayanan. Itu Roh Kudus sudah mulai tidak bekerja. Tidak setia dalam ibadah pelayanan kepada, mulai dari gembala dan seterusnya. Tidak setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Tapi mari, selama Roh Kudus masih bekerja, ya, biarlah kita aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Pelayanan pembangunan rumah rohani. Pelayanan pembangunan tubuh Kristus sempurna, pembangunan rumah rohani. Pembangunan rumah rohani. Nah, bagaimana supaya kita aktif di dalam 1 Petrus, ya, surat 1 Petrus, ya, kita harus aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Ini pekerjaan Roh Kudus. 1 Petrus 2 ayat yang ke-5. Dan biarlah kamu juga
dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Bagi suatu imamat kudus, kita harus menjadi imamat kudus, imamat rajani. Kita harus menjadi imamat kudus, imam yang suci, imamat rajani, imam-imam dan raja-raja. Ini yang dipakai dalam pelayanan pembangunan rumah rohani, pelayanan pembangunan tubuh. Kita harus menjadi imam-imam dan raja, imamat yang rajani, imamat yang kudus. Ya, imam itu seorang yang suci, kudus, seorang yang memiliki atau memangku jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Apa jabatannya? Kita sesuai dengan gerakan dari Tuhan, ada gembala, pemain musik, ada tim doa, ada apa saja. Penerima tamu dan semua itu jabatan pelayanan. Nah, ini orang yang aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh, mengikuti geraknya Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman. Mulai di rumah tangga ada jabatan suami, istri, ayo layani. Di penggembalaan juga ada jabatan, ayo layani. Ini di rumah Tuhan, rumah rohani. Itu ada jabatan, layani terus sampai tubuh Kristus yang sempurna. Semoga kita mati. Imam dan raja itu adalah bintang-bintang. Imam dan raja adalah bintang-bintang. Di hadapan Tuhan itu imam dan raja itu seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan bagaikan bintang-bintang. Di hadapan Tuhan seperti bintang. Itu begitu luar biasa. Kalau di dunia ini bintang dicari. Bintang pelajar, bintang lapangan hijau, bintang apa lagi? Bintang radio, bintang televisi, bintang. Tapi cepat pudar. Cepat pudar. Cepat pudar. Saya beri contoh di Malang ada Pak Yohan Wahyu itu juara All England double 7 kali. Berturut-turut 7 kali. Saya tanya anak kaum muda, kenal ya Yohan Wahyu? Siapa itu? Nggak kenal sudah. Zaman sekarang. Itu zaman saya masih tahun berapa itu ya? 70-an, 80-an. Nah, itu saudara. Nggak kenal. Begitu cepat pudar. Cepat pudar. Bintang. Tapi bintangnya Tuhan, nah ini imam dan raja yang dipakai Tuhan, tidak akan pernah pudar, bahkan sampai suatu sempurna seperti dia. Ini bedanya. Bintangnya Tuhan tidak pernah pudar, bahkan sampai sempurna seperti Yesus. Sampai sempurna seperti Yesus. Nah, semoga kita. Sebenarnya bintang itu adalah keturunan Abraham. Keturunan Abraham itu bangsa Israel asli. Bintang-bintang itu adalah keturunan Abraham, bangsa Israel asli. Ya, bangsa kafir maaf bukan bintang tapi anjing babi bangsa kafir ini. Bangsa kafir ini adalah anjing dan babi. Bintang itu adalah keturunan Abraham. Kejadian 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadaku, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi bintang itu adalah keturunan Abraham, bangsa Israel asli. Nah, bangsa kafir ini hanya anjing dan babi, tidak layak. Nah, tapi oleh kemurahan Tuhan, di 1 Petrus tadi dituliskan ini untuk bangsa kafir. 1 Petrus 2 ayat 5, 1 Timotius 2 ayat 9 dan 10. Nah, itu untuk bangsa kafir karena belas kasih Tuhan, anugerah Tuhan 9 dan 10. Itu imam. Ya, demikian juga hendaknya 1 Petrus 2, 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 9 dan 10. Ya, 1 Petrus 2. Tadi ayat 5, imamat rajani, imamat yang kudus, itu dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus. Sekarang siapa dia? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, bangsa kafir, tetapi sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, sekarang telah beroleh belas kasih. Jadi bangsa kafir bukan bintang,
tapi anjing dan babi. Tapi oleh kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang besar, kasih karunia Tuhan, maka Tuhan membuka kesempatan bagi bangsa kafir untuk bisa menjadi imam raja, bintangnya Tuhan. Itu keturunan Abraham secara rohani. Mestinya bintang itu keturunan Abraham secara jasmani. Tapi lewat korban Kristus, Tuhan membuka jalur kemurahan kepada bangsa kafir, jalur belas kasih, kemurahan, kasih karunia, anugerah Tuhan yang besar, sehingga bangsa kafir bisa menjadi keturunan Abraham secara bintang-bintang, imam dan raja. Jalur kemurahan itu jalur korban Kristus sama. Tuhan membuka kesempatan lewat jalur kemurahan, jalur belas kasihan, jalur kasih karunia anugerah Tuhan lewat korban Kristus, sehingga bangsa kafir bisa menjadi keturunan Abraham secara rohani, bisa menjadi imam dan raja, bisa menjadi bintang-bintang yang dipakai oleh Tuhan. Prosesnya, bagaimana bangsa kafir, proses bangsa kafir bisa menjadi bintang-bintang lewat jalur kasih karunia anugerah Tuhan yang besar. Lewat jalur kasih karunia anugerah Tuhan besar yang seharga korban Kristus. Nomor 1, Titus 2 ayat 11. Titus pasal 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia termasuk bangsa kafir, sudah nyata. Kalau bukan kasih karunia, bukan korban Kristus, hanya Israel yang diselamatkan. Hanya Israel. Tapi lewat korban Kristus semua manusia selamat, termasuk bangsa kafir. Nah ini, jadi nomor 1, menerima dan mempertahankan keselamatan lewat kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang besar, korban Kristus. Kita harus menerima, sudah terima, jangan dibuang, dan mempertahankan. Kita bisa menerima dan mempertahankan keselamatan. Lewat kasih karunia, lewat anugerah Tuhan yang besar, lewat korban Kristus. Ini nomor 1. Jalannya, Kisah Rasul, langkah-langkahnya, Kisah Rasul 19 ayat 3-6. Ini tentang bangsa kafir. Kisah Rasul 19. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan mana kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata pada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Nah, ini langkah-langkahnya. Jadi proses bangsa kafir menjadi bintang-bintang, sebagai imam dan raja, bintang-bintang, lewat kasih karunia anugerah Tuhan yang besar, lewat korban Kristus. Nomor 1, menerima dan mempertahankan keselamatan. Menerima dan mempertahankan keselamatan lewat korban Kristus, kasih karunia atau anugerah Tuhan besar. Langkahnya, percaya, iman, percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, keselamatan. Ketika kamu percaya, iman, percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Percaya, iman, percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Kemudian bertobat. Nah, kalau imannya benar, iman percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, boleh ditambah lewat mendengar firman. Lewat mendengar firman Allah. Itu yang benar, iman yang benar, lewat mendengar firman Allah. Lewat mendengar firman. Lewat mendengar firman Allah, maka akan diikuti kalau imannya benar, selanjutnya benar, bertobat. Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Berhenti berbuat dosa, kembali pada Tuhan. Mati terhadap dosa.
mati terhadap. Jadi iman itu harus dari mendengar firman. Ya, harus mendengar firman. Ya, itu iman yang benar dari mendengar firman. Oh ada kesaksian. Saya mendengar kesaksian lalu percaya kepada Yesus, baik. Ya, baik. Tetapi kalau tidak dilanjutkan mendengar firman, nanti langkah selanjutnya cuma percaya tapi tidak bertobat. Harus dilanjutkan mendengar firman sampai yakin dari mendengar firman. Ya, baru bisa bertobat. Kalau cuma kesaksian, wah sembuh, sakit sembuh, ini ya cuma yang jasmani. Belum tentu bisa bertobat. Makanya ya kalau kita iman, percaya Yesus, karena kesaksian teman, harus dilanjutkan mendengar firman. Supaya bisa bertobat. Di Yohanes 4 itu ya. Yohanes 4 ayat yang ke-20, ayat yang ke-41. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Nah ini. Dan mereka berkata kepada perempuan Samaria yang bersaksi. Perempuan Samaria ditolong. Kawin cerai dan ditolong bersaksi. Nah terus. Kami percaya tapi bukan karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri mendengar dia. Nah, dilanjutkan. Baik kita bersaksi, saudara kita percaya Yesus, lanjutkan untuk mendengar firman. Kalau tidak nanti ya cuma sampai di situ kesaksiannya. Cuma sakit sembuh, luar biasa ya Yesus ya. Sakit sembuh tapi tidak pernah bertobat. Lanjutkan untuk bisa mendengar firman. Supaya imannya benar, langkah kedua bertobat, berhenti berbuat dosa, kembali pada Tuhan, mati terhadap dosa. Kemudian langkah ketiga, baptis air. Ya, baptisan air. Langkah yang ketiga yaitu baptisan air. Baptisan air yang benar, orang yang sudah percaya, sudah bertobat, mati terhadap dosa harus dikuburkan dalam air bersama Yesus. Harus dikuburkan dalam air bersama Yesus. Sehingga dia bangkit dari dalam air bersama Yesus, keluar dari dalam air bersama Yesus, mendapat hidup baru. Hidup baru, yaitu seperti bayi yang baru lahir. Ini bangsa kafir. Hidup baru itu seperti bayi yang baru lahir. Mohon maaf, tadinya bayi yang baru lahir. Baptis air. Baptis air menjadi bayi yang baru lahir. Ini hidup dalam urapan Roh Kudus, mengalami baptisan Roh Kudus. Itu bayi seperti bayi baru. Hidup baru yaitu hidup yang diurapi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, hidup baru, baptisan Roh Kudus. Seperti bayi yang baru lahir. Dulu bayi itu bahasa Inggris baby. Nah, dulu babi. Dulu bangsa kafir babi. Kalau sudah percaya bertobat, baptis air, baptis Roh Kudus, hidup baru itu baptis Roh Kudus. Dalam urapan, jadi bayi yang baru lahir. Seperti bayi yang baru lahir. Tidak berbuat dosa, hidup dalam kebenaran. Kalau babi, terus dalam kubangan dosa, tidak keluar-keluar dari kubangan dosa. Dimandikan kembali. Tapi kalau bayi tidak berbuat dosa. Sama dengan hidup dalam kebenaran. Hidup. Ini kita bangsa kafir. Dari babi menjadi baby. Bayi yang baru lahir. Hidup dalam kebenaran. Tidak berbuat dosa, hidup dalam kebenaran. Mazmur 5:13. Saya dipagari. Atau dipeluk. Bayi itu dipagari itu sama dengan dipeluk oleh tangan Tuhan. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Jadi bayi, orang benar, hidup dalam kebenaran, saya tambah, hidup dalam kebenaran, hidup dari iman. Itu keturunan Abraham. Galati 3:7 saya tambah dulu. Sebelum Mazmur Galati 3 dulu. Jadi hidup benar, bayi, tidak berbuat dosa, hidup dalam kebenaran. Itu hidup dari iman, itulah keturunan Abraham. Benar itu iman. Makanya iman harus benar dari mendengar firman, bertobat sampai betul-betul hidup dari iman. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak. Begitu kita menjadi bayi yang baru lahir, tidak berbuat dosa, hidup dalam kebenaran, sama dengan hidup dari iman, maka kita menjadi keturunan Abraham. Keturunan Abraham. Nah, bintang keturunan Abraham. Hidup benar.
senjata kebenaran. Hidup benar, senjata kebenaran. Imam dan raja, senjata kebenaran. Hidup benar ditambah lagi senjata kebenaran. Itu imam dan raja. Keturunan Abraham sama dengan imam dan raja, sama dengan bintang-bintang. Bintang-bintang. Di mana posisinya ini? Dipagari saja. Tadi Mazmur 5:13. Dipagari. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerah dan perisai. Ini hidup benar, senjata kebenaran, bintang-bintang dipagari, dipeluk oleh tangan anugerah Tuhan yang besar. Satu, dipeluk oleh tangan anugerah Tuhan yang besar. Diberkati sampai anak cucu dan menjadi berkat bagi orang lain. Sampai hidup kekal selamanya. Ini langkah pertama. Tadinya kita cuma bangsa kafir, anjing babi. Tapi lewat ini anugerah Tuhan kita bisa menerima dan mempertahankan. Dipeluk ini supaya tidak keluar lagi. Dipagari supaya tidak keluar lagi. Tadi sudah di luar. Hidup berdosa seperti anjing babi, sekarang masuk dipagari supaya tidak keluar-keluar. Hidup benar. Menerima dan mempertahankan. Mempertahankan. Itu keselamatan. Benar selamat, tidak benar tidak selamat. Hidup benar, hidup dari iman, itu selamat keturunan Abraham. Senjata kebenaran, imam-imam dan raja-raja. Bintang-bintang. Dia dipeluk oleh tangan anugerah Tuhan yang besar. Dipagari, dipeluk, diberkati. Sampai anak cucu dan menjadi berkat bagi orang lain. Dipindahkan dari kutukan kepada suasana Firdaus. Dulu di Firdaus diusir karena berbuat dosa, diusir ke dunia mengalami kutukan. Sekarang dari kutukan dipindahkan ke suasana Firdaus. Ini istilah dipagari. Dipeluk kita oleh tangan anugerah Tuhan yang besar. Jangan keluar lagi. Menerima keselamatan, kebenaran, pertahankan, dipagari, jangan keluar pagar lagi. Dipertahankan. Ini bintang-bintang. Ya, semoga kita bisa mengerti. Yang kedua, proses kedua, ya, bagaimana bangsa kafir ini oleh anugerah Tuhan besar menjadi bintang-bintang. Menjadi bintang, tapi ada bintang gugur, jangan. Yang kedua, kita harus menjadi bintang yang bercahaya. Kita harus menjadi bintang yang bercahaya. Kedua, ya, kita harus menjadi bintang bercahaya. Filipi 2 ayat 12 sampai 15. Hai saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Nah ini, menjadi bintang bercahaya itu mengerjakan keselamatan. Tadi menerima, mempertahankan keselamatan. Jangan keluar garis, jangan keluar pagar. Tetap dalam kebenaran keselamatan. Nah, sekarang untuk jadi bintang bercahaya, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Keselamatan itu modal. Yesus yang mengerjakan di kayu salib semua keselamatan, kebenaran itu modal. Kalau modal tidak dikerjakan dimakan terus habis. Nah, ayo kita kerjakan keselamatan. Mengerjakan keselamatan dengan takut. Ini langkah kedua. Setelah menerima, mempertahankan keselamatan dipagari, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Apa itu? Mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar sampai kesempurnaan. Sampai kesempurnaan. Tadi sampai ayat 14 ya, 15. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut, tidak berbantah, supaya kamu tidak beraib, tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bintang bercahaya, mengerjakan keselamatan
dengan takut dan gentar. Saja mengerjakan keselamatan sampai kesempurnaan. Syaratnya dengan takut dan gentar. Takut dan gentar. Nah, ini setia dan dapat dipercaya. Kita beribadah melayani Tuhan dengan setia dan dapat dipercaya oleh Tuhan. Jadi tanggung jawab kita setia dapat dipercaya, setia tanggung jawab, setia dan berkobar-kobar sampai garis akhir. Itu istilah mengerjakan keselamatan, saja, mengerjakan sampai kesempurnaan. Syaratnya yang pertama, saja, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Takut gentar itu setia dan berkobar-kobar, setia dan dapat dipercaya, setia dan bertanggung jawab kepada Tuhan semua. Bukan kepada manusia, saya bukan kepada saudara, kepada Tuhan. Kita semua menjadi pelayan apapun kepada Tuhan. Beribadah melayani Tuhan dengan takut dan gentar. Setia dan dapat dipercaya, setia bertanggung jawab pada Tuhan. Dapat dipercaya oleh Tuhan, setia bertanggung jawab kepada Tuhan, setia berkobar-kobar sampai garis akhir. Sampai garis akhir. Kalau berhenti di tengah jalan gugur. Tidak bisa. Gugur. Kalau bintang tidak percaya, begitu kita tidak setia, redup. Tidak setia, redup, kayaknya gugur. Tidak mampu. Harus setia dan tanggung jawab kepada Tuhan. Setia dapat dipercaya oleh Tuhan. Setia berkobar-kobar sampai garis akhir. Sampai garis akhir. Kedua, ayat yang ke-13 tadi, 14, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut dan tidak berbantah-bantah. Yang kedua, kita beribadah melayani Tuhan dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Sama dengan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Saja, kalau bersungut, berbantah, bergosip, itu bintang dengan bintang bertabrakan. Ini bertengkar, berbantah-bantah, bersungut, berbantah, tabrakan terus. Ya, lama-lama tabrak-tabrak ya jatuh juga. Gugur juga bintang, tidak bisa. Selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Saja, selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Mari, sungguh-sungguh kita hari-hari. Saja, selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Tadinya cuma seperti anjing babi sudah bisa menjadi bintang. Ya ada apa gesekan, ada ini ya. Sudah selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ini tidak berbantah, selalu mengucap syukur, juga selalu koreksi diri. Kalau kita tidak koreksi diri, terjadi selalu perbantahan, pertengkaran. Mulai di rumah tangga. Paling gampang, saya bilang di penggembalaan paling gampang. Kalau hamba Tuhan, salahkan jemaat, jemaat jemaat begini, pemberontak begini. Gampang, ngomong gampang, tapi gugur. Tapi kalau kita koreksi diri, mengucap syukur pada Tuhan. Dan kedua, selalu koreksi diri lewat ketajaman pedang firman. Selalu mencari kesalahan sendiri, kekurangan sendiri. Ayo mulai di rumah tangga. Kalau semua koreksi diri di rumah tangga, tidak ada perbantahan, tidak ada pertengkaran, tidak ada. Tapi kalau kita sudah mulai koreksi orang lain, sudah terjadi. Koreksi diri lewat ketajaman pedang firman, koreksi. Nah, kalau ditemukan, ayo mengaku kepada Tuhan, kepada sesama. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Jika orang lain ditemukan kesalahan, ayo ampuni dan melupakannya. Ayo ampuni. Koreksi, tidak pernah berbantah, tidak pernah bertengkar. Tuhan tolong, semua akan menjadi damai sejahtera. Saling mengaku, saling mengampuni, darah Yesus membasuh dosa. Semua menjadi damai sejahtera, enak dan ringan. Tidak ada perbantahan, tidak ada pertengkaran. Mengucap syukur dan enak, ringan semua. Enak dan ringan.
Nah, ini semoga kita mengerti. Kemudian satu lagi syaratnya supaya menjadi bintang bercahaya, mengerjakan keselamatan sampai kesempurnaan. Syarat ketiga Roma 12 ayat 1. Ibadah yang benar. Ibadah ini sistem anugerah. Kalau Bapak Ibu Saudara saya merasa ini jalur anugerah saya melayani Tuhan. Ayo terima, ya terima, menerima, mempertahankan, percaya, bertobat, baptis air, baptis Roh Kudus. Ayo seperti bayi baru lahir, tidak berbuat dosa, hidup benar, dipagari, dipeluk oleh Tuhan. Pertahankan kebenaran keselamatan. Itu berkat Tuhan, itu suasana Firdaus. Pertahankan. Yang kedua, kerjakan keselamatan. Sudah dipertahankan keselamatan, ayo kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, beribadah sungguh-sungguh pada Tuhan. Dengan syarat itu tadi, ya, baik, setia dan seterusnya, takut dan gentar dan seterusnya. Yang ketiga syaratnya Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, saya melayani hanya karena anugerah. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, saudara lihat bintang. Mana pernah dibersihin? Cuma bersinar terus. Berkorban terus. Mempersembahkan sinar terus. Nah itulah bintang. Kalau kita nuntut, kenapa aku enggak diinikan? Ya, kenapa aku? Loh, bukan bintang. Lampu neon. Nah, ini kalau enggak dibersih-bersih, apa sawang-sawang gitu. Nah, udah gelap nanti. Nah, kalau bintang siapa mau bersihin? Tidak ada, cuma bersinar terus. Mempersembahkan, berkorban. Berkorban. Nah, itu Roma 12 ayat 1. Demi kemurahan Allah persembahkanlah tubuh. Jadi ini bintang bercahaya. Mempersembahkan. Berkorban, mempersembahkan. Mempersembahkan tubuh yang hidup, kudus dan berkenan. Mengorbankan tubuh yang hidup, kudus dan mulai dari persembahan, mengembalikan perpuluhan dulu, persembahan khusus milik Tuhan. Mengembalikan persembahan khusus milik Tuhan. Memberi kepada, berkorban untuk sesama yang membutuhkan. Nah ini yang jasmani dulu. Sampai bisa mempersembahkan tubuh yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Nah, di mana kita bisa persembahan tubuh yang kudus, tubuh yang hidup, kudus dan berkenan? Di dalam kandang penggembalaan. Dulu bangsa Israel mempersembahkan binatang korban, tidak boleh kukunya rusak, sudah bagus semua. Waduh, cakep ya ini kambingnya, dombanya sudah bagus. Ya kukunya rusak, tidak boleh. Ya, kalau beli di pasar tidak mungkin. Beli di pasar, wah 1.001 rebutan. Ada berapa orang mau beli cuma satu, untung itu sudah ada yang sangat bagus. Tidak ada celahnya, tidak bisa. Ya harus mengembala, pelihara sendiri, digembalakan dari kecil dia sampai persembahan yang tidak bercelah. Sama kita juga. Mempersembahkan tubuh hidup kudus berkenan ya dalam kandang penggembala. Kandang penggembala. Ya, tubuh yang hidup itu dikuasai oleh Roh Kudus. Rohlah yang memberi hidup. Tubuh yang hidup sama dengan dikuasai Roh Kudus lewat ketekunan dalam kebaktian umum, ibadah raya. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus dengan urapan dan karya. Di sini kita diurapi. Hidup. Buktinya hidup setia, aktif. Nah, itu ada Roh Kudus. Rohlah memberi hidup, daging tidak berguna. Kalau tidak ada roh, melempem daging. Tapi kalau ada roh, aktif kita. Aktif dalam ibadah pelayanan. Aktif. Setia, berkobar, aktif. Nah, itu hidup. Tubuh yang kudus dikuasai firman pengajaran yang benar. Lewat ketekunan dalam kebaktian. Pendalaman Alkitab, perjamuan suci. Nah ini hari Rebu di situ. Persekutuan dengan anak Allah. Ya, meja roti sajian tuh persekutuan dengan anak Allah dalam firman pengajaran dan perjamuan suci, korban Kristus. Ini menjamin kesucian. Firman suci, perjamuan suci, ya suci. Tubuh yang kudus suci. Meja roti sajian tadi pelita emas. Kemudian seterusnya
Tubuh yang hidup, tubuh yang kudus, tubuh yang berkenan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kasih, dikuasai kasih Allah. Nah, itu lewat ketekunan, kebaktian doa penyembahan. Persekutuan dengan Allah Bapa di dalam kasihnya. Di dalam kasih. Nah itu saja. Semoga kita baru di situ ditemukan. Tubuh yang hidup kudus seperti dulu korban binatang yang tidak bercacat celah. Persembahan bangsa Israel tidak boleh sedikit ada cacatnya, tidak boleh. Tidak boleh, tidak berkenan. Nah, itu lewat sistem pengembalaan. Ayo hari-hari ini biarlah kita sungguh-sungguh digembalakan oleh Tuhan. Ya. Nah, hasilnya tadi kepuasan, kebahagiaan surga, kepuasan surga. Nah, kalau kita digembalakan, ada firman Roh Kudus kasih, selalu ada firman Roh Kudus kasih, bersekutu dengan firman Roh Kudus kasih dalam hidup kita, diisi firman Roh Kudus kasih, puas seperti tadi pohon ditanam di tepi aliran air, biar matahari terus sedot airnya, puas, tidak pernah haus, mengalami kebahagiaan surga, kepuasan surga, nah, sehingga tidak lagi mencari kepuasan di dunia. Tidak butuh lagi, sampai tidak mau lagi mencari kepuasan di dunia yang mengakibatkan jatuh dalam dosa-dosa sampai puncaknya. Tidak butuh lagi, sampai tidak mau lagi mencari kepuasan di dunia. Itu kepuasan surga. Ya, semoga kita. Yang kedua, takkan kekurangan aku tadi. Takkan kekurangan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pemeliharaan hidup secara berkelimpahan, selalu mengucap syukur sampai kesempurnaan seperti Yesus. Nah inilah proses bangsa kafir ini bisa menjadi bintang yang bercahaya. Oleh anugerah Tuhan, oleh kasih karunia. Satu, menerima, pertahankan itu keselamatan. Kasih karunia korban Kristus menyelamatkan. Ayo kita sungguh-sungguh seperti bayi baru lahir, tidak mau berbuat dosa. Tidak mengenal dosa, tidak ngerti dosa. Bayi yang baru lahir. Tidak berbuat dosa lagi. Hidup dalam kebenaran. Hidup dari iman, keturunan Abraham, bintang, senjata kebenaran. Bintang-bintang. Ini imam dan raja, melayani Tuhan dengan benar. Bintang, itu dipagari, dipeluk, jangan keluar lagi. Berkat yang dicurahkan, suasana Firdaus. Yang kedua, mengerjakan keselamatan. Dengan takut, kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Ciri syarat-syaratnya sudah, tidak boleh berbantah, harus takut akan Tuhan. Takut dan gentar, tidak boleh berbantah-bantah, bersungut, jangan, hindari, rugi kita sungguh-sungguh bisa jatuh, sungguh-sungguh, ya, gugur nanti. Dan persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, terakhir. Yang ketiga, 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 9. Ini kasih karunia. 1 Petrus 2 18-9. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah penuh ketakutan pada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Tunduk itu jangan pilih-pilih. Justru pada yang bengis, yang merugikan kita bisa tunduk. Nah itu betul-betul penundukan yang sejati. Kalau tunduk pada orang kasih-kasih, nanti aku tidak tunduk, tidak dikasih lagi. Betul ya? Sini, nih, kamu gini-gini ya. Oh ya, sini, nih, nanti ini. Oh aku kalau tidak gini-gini, tidak dikasih lagi. Kamu bisa tunduk. Tapi kamu itu, tapi tunduk loh, itu luar biasa. Seperti Sarah, tunduk pada Abraham, mau dikasih laki-laki. Sana. Dia tidak disayangi, ayo sana, demi egoisnya itu, ya masih tunduk. Nah, ini koreksi bagi saya juga. Gimana? Saat diberkati Tuhan ya tunduk-tunduk. Saat kita masih menderita bagaimana? Nah, apa bisa tunduk kepada Tuhan? Nah, ini penundukan. Terus, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Nah ini kasih karunia, menanggung penderitaan yang seharusnya dia tidak tanggung.
harus memikul salib. Tadi kalau tabernakel menerima, mempertahankan keselamatan halaman, percaya bertobat. Mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, tidak berbantah, mempersembahkan hidup yang kudus, berkenan pada Tuhan. Itu ruangan suci. Ini sekarang ruangan maha suci. Harus memikul salib, percikan darah. Itu ruangan maha suci. Saudara rela menderita karena Yesus. Rela menderita daging, perasaan, karena Yesus. Karena Yesus. Tadi itu bisa tunduk pada yang bengis. Nah itu. Kalau untuk Tuhan ayo. Mungkin di kantor sudah, tuannya pelit sekali ini. Lah, untuk jadi saksi Tuhan, ayo tunduk. Tunduk. Jangan pilih yang royal-royal, baru tunduk. Yang bengis, enggak. Ini di rumah tangga, ayo. Jangan pilih-pilih. Sudah berani masuk rumah tangga, jangan pilih-pilih. Makanya hati-hati mau masuk rumah tangga, hati-hati. Jangan pilih-pilih. Jangan baru masuk rumah tangga, baru mau pilih-pilih. Jangan. Ya sudah, kalau sudah masuk ya ayo. Hai istri, tunduklah kepada suamimu yang bengis loh. Bukan pada suamimu yang baik, yang bengis. Itu di 1 Petrus 3. Nah itu. Supaya bisa dimenangkan oleh istrinya. Betul ya? Nah, itu. Ayo sungguh-sungguh gitu. Sungguh-sungguh ya. Mari ini memikul salib. Rela sengsara daging bersama sengsara perasaan. Karena Yesus. Itu saudara. Untuk apa? 2 Korintus 4, 16, 17. Supaya mengalami kemuliaan Tuhan, keubahan itu. Sebab itu kami tidak tawar hati meskipun manusia laria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segalanya, jauh lebih besar dari penderitaan. Kemuliaan itu keubahan itu. Mengapa Tuhan izinkan kita harus memikul salib bersama Dia? Supaya kita mengalami keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti itu. Manusia sempurna seperti Yesus. Mulai dari mana? 1 Petrus 3, 3-6 ini. 1 Petrus 3. Perhiasanmu jangan secara liar. Kita ini istri mempelai wanita. Ini yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Yaitu perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya dan seterusnya. Jadi ini. Jadi supaya mengalami keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani. Supaya memiliki perhiasan mempelai. Sama. Keubahan hidup itu sama dengan perhiasan mempelai. Yaitu lemah lembut. Kemampuan untuk menerima firman pengajaran yang keras. Yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Pribadi Tuhan. Biar firman keras bisa terima, itu lemah lembut. Dan kalau sudah bisa terima Tuhan, terima manusia. Kemampuan untuk menerima sesama dalam kekurangan dan kelebihan. Kemampuan untuk menerima sesama dalam kekurangan. Kalau ada kurang-kurangnya ampuni, doakan. Kalau ada lebih-lebihnya akui juga dan teladani. Wow, ini bisa gini ya dia. Bisa gini, aku mau gitu. Teladani. Nah, ini hati lemah lembut. Ada juga yang kekurangan tidak bisa, terlalu. Ada juga kelebihan, lebih, terlalu juga. Lah ini, tidak lemah lembut. Kalau lemah lembut, bisa terima firman sekeras apapun. Terima pribadi Tuhan, terima sesama. Dalam kekurangan kita doakan, kita ampuni, kita doakan. Dalam kelebihan, ayo kita akui juga dan kita teladani. Kalau hamba Tuhan, fellowship gitu. Kita fellowship, enak bersandar. Dia sudah dipakai Tuhan, saya dengan pendeta Bapak Ompong almarhum. Nah begitu. Saya lihat kebaktian, tiap kebaktian penuh. Waduh, kami ini masih susah-susah. Nah sudah,
Fellowship aja, bersandar aja. Tahu-tahu tambah. Dalam kebaktian doa, kebaktian pendalaman lagi tambah juga lo ikut juga. Berkatnya ikut juga. Umpong memperluas gereja dulu, kami bisa memperluas. Mau memperluas juga. Doakan ya, itunya izinnya tinggal selangkah lagi. Semoga ya, Tuhan berkati. Ya, minggu depan ini semoga Tuhan berkati semua. Nah itu. Jadi enggak ada ruginya. Lemah lembut itu. Akui, dia kelebihan. Aku mau teladani dia. Tanya resepnya. Nah, kalau boleh. Kalau kue enggak boleh. Tapi kalau rohani ya bisa. Umpong bilang saya, Pak, puasa. Itu rahasia ya. Markus protes. Katanya rahasia, tapi papa khotbahkan. Loh, supaya tahu semua. Saya bilang, itu umpong bilang saya, itu rahasia hamba Tuhan. Puasa ya, puasa. Ya puasa. Nah itu saja. Semoga kita bisa mengerti. Ayo, lemah lembut, pendiam, koreksi diri. Pendiam, koreksi diri. Oleh ketajaman pedang firman. Saja, banyak koreksi diri, juga bisa dikoreksi orang lain. Itu pendiam. Banyak koreksi diri oleh ketajaman pedang firman, tapi juga bisa dikoreksi orang lain. Dikoreksi orang lain. Saya dikoreksi. Makanya saya tiap lempinel terakhir pesan, kesan, kritik. Nah, ya macam-macam lah kritiknya. Ini ya panas kuping juga. Ya. Aduh, begitu ya. Tapi koreksi. Ya, koreksi. Oh iya ya, ada benarnya dia, ada benarnya. Ya. Ada benarnya dia itu. Aku belajar. Begitu. Bisa dikoreksi. Jangan cuma koreksi orang. Kalau sudah bisa dikoreksi, baru bisa mengoreksi. Jangan cuma koreksi, begitu dikoreksi, plak langsung. Jangan. Dan tidak banyak komentar. Itu aja pendiam. Tidak banyak komentar, tidak banyak mencampuri urusan orang lain. Tidak usah. Tidak banyak komentar, itu pendiam. Itu perhiasan mempelai. Sampai terakhir, tunduk, penurut, tunduk sampai daging tak bersuara. Taat dengar-dengar. Tunduk, taat dengar-dengaran. Sampai daging tak bersuara. Tunduk, saya mulai dengan tadi Filipi 2 ayat 16. Ini penundukan. Mulai dengan berpegang pada firman pengajaran benar dan taat dengar-dengar. Itu bintang. 15 tadi bintang bercahaya. 15 akhir. Ya, kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang di dunia. 16. Sambil berpegang teguh pada firman kehidupan. Firman pengajaran sudah dipraktikkan. Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba, tidak percuma bersusah-susah. Jangan bintang gugur, percuma kita beredar sudah bagus, tahu-tahu gugur tidak ada artinya. Supaya itu tadi lemah lembut, pendiam, penurut, gongnya penurut. Berpegang teguh pada firman pengajaran benar dan praktek, itu firman kehidupan. Berpegang teguh pada firman pengajaran benar, jangan diseret oleh ekor naga, pegang pengajaran benar dan taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara. Abraham sembelih anakmu, sembelih apa saja, janda Sarfat pada hari yang lalu. Ayo buat untuk aku, jangan ngamuk, buat untuk Nabi Elia. Taat sampai daging, itu berpegang. Nah, kalau sudah bintang berpegang teguh dan taat dengar-dengaran pada firman kehidupan, firman pengajaran yang benar, yang jadi praktek hidup, maka kita berpegang pada Tuhan. Sama firman pengajaran itu Tuhan. Tuhan akan memegang bintang dengan tangan kanan. Kita hanya ulur tangan, mengangkat tangan, memegang Tuhan. Tuhan pegang bintang dengan tangan kanannya. Wahyu 1:16, tidak pernah gugur. Tidak pernah gugur. Wahyu 1:16. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Dan seterusnya. Dipegang tangan kanan Tuhan. Hasilnya, terakhir, Mazmur 118. Kitab Mazmur 118. Mazmur 118. Ya, ini. Ayo, pendiam, tentram, pendiam,
lemah lembut, pendiam dan penurut. Nah, itu sampai berpegang teguh pada pengajaran benar, pada pribadi Tuhan, mengangkat tangan pada Tuhan. Dan Tuhan ulurkan tangan, memegang, tangan kanannya memegang kita. Mazmur 118 ayat 15. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa untuk meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Memberi kemenangan atas musuh-musuh. Menyelesaikan semua masalah yang mustahil menjadi tidak mustahil. Menyelesaikan masalah yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ini keperkasaan. Keperkasaan. Apa saja masalah yang kita hadapi. Tangan kanan Tuhan mampu melakukan keperkasaan. Dan tangan kanan Tuhan meninggikan. Mengangkat kita pada waktunya. Meninggikan itu artinya mengangkat kita dari kejatuhan, dipulihkan. Mengangkat kita dari kegagalan, berhasil indah. Memakai hidup kita, diangkat itu dipakai, memakai kehidupan kita dalam kegerakan Roh Kudus hujan air. Mengubahkan kita sampai sempurna. Kalau Tuhan datang, itu diangkat, makin diubahkan dia. Jadi istilah diangkat itu kalau jatuh, seperti Raja Daud jatuh, Batseba dipulihkan kembali. Gagal menjadi berhasil indah. Diangkat, dipakai dalam kegerakan hujan akhir. Diubahkan langkah mujizat. Itu diangkat itu langkah mujizat. Manusia biasanya jalan di sini. Jalan di lantai. Tapi ini diangkat oleh Tuhan. Loh, jalan di awang-awang. Itu langkah mujizat. Diubahkan terus-menerus oleh Tuhan. Saya percaya kalau mujizat rohani terjadi, mujizat jasmani juga terjadi. Amin, terjadi juga. Pertolongan-pertolongan nyata. Sampai kalau Tuhan datang kedua kali, mujizat terakhir sempurna seperti dia. Tidak percuma kita berlomba, tidak percuma beredar seperti bintang di orbitnya, kasih terang sana melayani Tuhan. Tidak percuma, sudah dekat dengan kedatangan Yesus kedua kali. Amin, kita bisa menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Semoga kita bisa. Ayolah sebagai bintang. Tadinya anjing babi, sekarang menjadi bintang, menjadi bayi. Baru lahir, keturunan Abraham itu bintang. Senjata kebenaran hidupnya. Sudah dipagari. Sudah dipagari. Pertahankan keselamatan. Berkat Tuhan sudah dinyatakan kepada kita. Dan menjadi berkat bagi orang lain. Suasana firdaus kita. Kemudian kerjakan keselamatan. Ayo beribadah melayani hari ini. Jangan undur, saudaraku, jangan undur, begitu undur sudah mulai kelap-kelip bintangnya, plak, 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 bluks, habis. Ayo kerjakan keselamatan. Kerjakan keselamatan. Yang terakhir pikul salib, sengsara. Bintang itu ndak ada, mau diapakan, Tuhan memancarkan sinar. Ayo pikul salib, betul-betul sampai berada di dalam tangan kanan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian. Kita menyanyi ku angkat tangan. Nah, ini aja, tidak bisa apa-apa angkat tangan. Berhasil angkat tangan, biar Tuhan pegang kita dengan tangan kanannya. Kita tidak akan pernah jatuh selama-lamanya. Ku angkat tangan. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Sebaliknya yang sudah jatuh, sudah gugur, sudah gagal, ayo angkat tangan. Tanganku menyerah, dia akan turun tangan membela, sebab Tuhan baik, sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku
menyerah. Ku tahu pasti dia buka jalan dengan banyak. Saya mengajak angkat tangan. Saya juga banyak angkat tangan. Tapi siang ini jangan kebiasaan. Sungguh-sungguh lagi. Sampai merasa betul-betul. Kalau ada beban dan lain-lain serahkan sampai merasa plong. Itu udah terserah engkau. Yang penting saya dipegang Tuhan. Kalau berhasil dan lain ucapan syukur yang sungguh hanya karena engkau. Gak bisa kalau bukan Tuhan, bukan tangan Tuhan, gak bisa. Kalau ada yang jatuh dan lain-lain, masih ada kesempatan Tuhan. Saya rela, saya mau diangkat. Jangan keraskan hati. Ada yang mau mengangkat dua tangan, semua tutup mata. Sudah serahkan, mungkin kau muda masa depan bagaimana, saya serahkan. Sampai plong, sudah terserah Tuhan. Haleluya. Sekali lagi. Bagaimana nikah, buah nikah. Bagaimana pekerjaan masa depan, penyakit dan lain serahkan. Keberhasilan serahkan juga. Semua karena engkau. Hanya engkau, tidak ada yang lain. Haleluya. 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 Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Sampai mantap kami, tidak ada keraguan, tidak ada pertanyaan lagi. Oh, haleluya. Yesus, haleluya. Gak bisa sungguh kami. Saya gak bisa lawan. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Yesus, 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 kami mau dipegang oleh tangan kanan. Oh, haleluya, 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 ya lawaka. Kami serahkan semua sepenuhnya. Terserah engkau. Kami percaya engkau lakukan yang terbaik dalam hidup kami. Sampai sempurna seperti engkau. Haleluya. Ya lawasau, ya lawasau, ya lawasau, ya lawasau. Terima kasih. Terima kasih kau baik. Sekali lagi sampai sempurna Tuhan. Tidak ada yang gugur, tidak ada yang jatuh. Bersama keluarga kami semua engkau tolong. Terima kasih, turunkan tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita nyanyi satu nyanyian. Kemudian korban kesempatan ini untuk saudara, korban kesempatan ini untuk membeli sound system ini. Saudara, membeli sound system. Jadi saya ajak saudara semua bisa berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Baik, Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati semuanya. Mari, nyanyi yang tadi, mari. Segera, mari. Haleluya. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Tuhanlah sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Ku angkat hidupku padanya. Ku angkat
instrumen saja. Kebaktian kita hari Rabu, pendalaman Alkitab perjamuan suci jam 5:30. Jumat doa penyembahan jam 5:30 sore. Dan Sabtu kaum muda remaja jam 5:04. Ajaklah kaum muda untuk datang kepada Tuhan. Dan hari Minggu seperti ini 11 kurang sedikit dimulai. Dan sekolah minggu 9:30. Ajak sekolah minggu juga untuk datang pada Tuhan. Dan jam 11 kurang sedikit sudah dimulai kebaktian umum. Baik, Tuhan memberkati kita. Mohon bantu doa Pendeta Nadia di Bengkulu yang ada urusan ke Jambi dan juga gangguan tubuhnya. Tuhan tolong. Bapak Robi di Jayapura supaya ada kesempatan mendengar firman pengajaran yang benar. Baik, Tuhan tolong. Doa yang berulang tahun tanggal 15 sampai 21 Bapak Denny 16 Oktober besok. Angelina Oktaviani Mojokerto sekolah minggu 18 Oktober. Angel Mojokerto. Ya baik, Tuhan memberkati semua. Kemudian jangan lupa bantu doa untuk izinnya gereja. Ya. Tinggal 2 yaitu FKUB tapi sudah ditandatangani, sudah mereka BAP, sudah datang ke gereja, sudah dilihat, oke. Cuma tinggal 1 personilnya yang ada di luar negeri masih ya. Nah, dan juga untuk IMB-nya sudah masuk ke Pemkot, sudah kelengkapannya sudah diterima. Tinggal menunggu tanda tangan dari wali kota mungkin ya, dari wali kota. Jadi kami sudah ikuti prosedur semua 60 tanda tangan tetangga dan lain sebagainya sudah ikuti semuanya. Jadi supaya enak, supaya sudah sangat jelas ya. Baik, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian. Kami berdoa buat yang sakit, bapak-bapak, ibu, anak-anak muda, anak-anak kecil Tuhan, yang biasa disebut nama atau tidak Engkau jamah semua Tuhan. Yang belum bisa ibadah Pak Darmono, Engkau jamah kiranya. Mohon kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga Ibu Lina, Engkau jamah juga Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan lain-lain, Pak Nadia juga Engkau jamah juga. Bapak Misradi juga Engkau jamah. Ampuni kami semua. Kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit yang mengganggu, kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan, mujizat terjadi. Beri kami sehat kuat, panjang umur semua Tuhan. Melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Terima kasih yang berulang tahun kemarin, hari ini, besok dan selanjutnya. Beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Terima dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih yang bekerja, Tuhan berkati. Buka firman, buka jalan. Hutang piutang, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, tolong. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tuhan tolong. Yang mencari pekerjaan, buka firman, buka jalan. Tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami, Tuhan tolong. Yang sekolah kuliah, beri hikmat akal budi dari surga. Oh terima kasih Tuhan, Engkau tolong kiranya. Terima kasih, berikan hikmat, lulus dengan baik, naik kelas dengan baik, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih pengorbanan anak-anak-Mu, Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Bapak Robi di Jayapura, Engkau jamah supaya ada kesempatan mendengarkan firman pengajaran benar. Engkau tolong kiranya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih latihan kur Tuhan berkati. Dan jika kami pulang ke tempat masing-masing, dari dekat jauh lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat. Kembalikan jam-jam ibadah dengan setia. Baik dari Malang, Pamekasan, Tuban, Gresik, Krian, Sidoarjo, Mojokerto, Surabaya. Engkau lindungi sertai kami. Yang akan ke Juanda lindungi, akan ke Medan juga lindungi. Mohon kemudahan-kemurahan dari Tuhan. Mujizat selalu menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sekali lagi sebelum pulang, angkatlah 2 tangan ke atas. Tidak rugi kita berserah kepada Tuhan sampai tidak ada ganjalan lagi. Terserah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini kami Tuhan. Terserah Engkau Tuhan. Haleluya. Yang penting kami mau hidup dalam pegangan tangan kanan-Mu, bintang yang tidak gugur selama-lamanya. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong keluarga kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian.
mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan lain. Puji Tuhan.